Dentang waktu merangkak dengan cepat, menyisakan jejak langkah yang penuh hikayat dan cerita, membentangkan deretan rindu yang teramat sendu untuk dikenal. Juga kepingan perih sekaligus getir, saat kutatapi langkah waktu tengah menemukan satu kalimat penutup untuk menyudahi semuanya. Hari itu, hari yang seolah akan menutup segalanya. Kita ingat, kita mulai menghirup kembali ingatan-ingatan lama yang tak pernah lekang oleh waktu. Mengenangnya demikian melegakan, membangkitkan kembali hikayat-hikayat lama yang syarat derita, perih tapi penuh makna. Makanya ketika saya datang ke Jakarta Utara, memang ekspektasi saya wawasan saya masih wawasan orang timur. Yang ya semua apa adanya gitu. Nggak perlu nyusahin. Saya selama tugas di sini 6 tahun, nggak pernah kan saya minta banyak-banyak di pengurus, minta kulkas lah, minta mesin cuci lah, minta lemari lah. Semua saya beli sendiri. Perabotan rumah tangga. Karena apa? Karena bagi saya bagi saya penghormatan seorang mubalik itu bukan cuma soal jiwa raganya, tapi semua yang ia miliki harus dihormati. Saya selalu kasihan. Saya justru gini, saya kasihan kalau anggota tuh terlalu menghormati mubalik. Kita tidak pernah tahu skenario Allah Ta'ala atas jejak langkah kehidupan kita. Tapi saya selalu meyakini bahwa selalu ada hikmah besar di balik skenarionya. Meskipun jalan ceritanya pelik, penuh liku, dan seringkali meninggalkan luka perih di awal. Minggu itu, minggu yang amat kelabu, meski sang surya menyengat kulit setiap kita. Hari itu, kita kembali membuka lembaran memori yang teramat dalam dan demikian berharga bagi diri kita. Saat kita mengambil sebuah keputusan berani yang akan mengubah segalanya. Saat kita mulai menggali tanah Tanjung Priuk yang rupanya berisi air dan lumpur. Saat almarhum Bapak Amir datang meletakkan batu pertama masjid kita.
Dan saat kita menancapkan batang-batang bambu ke dalam tanah, agar sebuah pondasi yang kokoh dan kuat dapat berdiri tegak. Assalamualaikum. Masjid Jakarta Utara, Sinda bang. Oke sip, maju terus. Kebanyakan orang tidak mau mengambil langkah yang terlalu berani, langkah yang dibilang nekat, karena bisa jadi dia tidak mau melihat proses itu, proses-proses yang bakal muncul di depan nanti. Ya itulah kadang-kadang ya, sebelum saya ditugaskan di Jakarta, saya ditugasin di Flores dulu. Mungkin ya, bisa jadi kalau saya nggak ditugasin di Flores, masjid ini juga nggak akan kebangun. Kenapa? Karena misalnya saya ditugasin di tempat yang enak, yang mudah segala macam. Mau balik mah tinggal ceramah, gitu. Mau balik mah tinggal kunjungan. Udah mau balik mah nggak usah ngurusin pembangunan. Udah mau balik mah nggak usah ngurusin canda. Yang penting anggota rajin ke masjid. Cuma Allah Ta'ala kayak menciptakan sebuah skenario kehidupan buat saya ya dan keluarga itu. Kita harus berperih-perihan di Flores. Kita harus nggak boleh sayang gitu ya dengan uang. Kita nggak boleh sayang dengan tabungan. Kita nggak boleh sayang dengan harta. Karena semua itu adalah titipan. Dan semua itu adalah pemberian jemaat. Resiko-resiko yang telah kita perhitungkan itu akhirnya benar-benar datang. Secara manusiawi, rasa takut menyelimuti hati kita, membuat kita bertanya-tanya, apakah pekerjaan mulia ini harus terhenti di sini? Mulai dari penyegelan, kehabisan dana, juga pandemi. Tapi itulah tugas seorang mubalik. Ia harus bisa menjadi pemantik yang dapat membakar dan mengobarkan api, yakni api kecintaan, keikhlasan, juga pengorbanan. Bahkan dalam situasi-situasi yang tak mungkin, ia dituntut untuk menciptakan mukjizat. Saya nggak tahu lagi dengan kata apa saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu. Kita sudah memulainya dari awal, dari nol sama sekali, dari ketidakadaan, dari ketidakpercayaan. Tapi kita bisa melangkah sampai sejauh ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua, kali ini saja kita benar-benar total gitu. Mudah-mudahan bisa selesai juga pada tahun ini. Biar kita bisa meresmikan masjid ini sebelum tutup tahun. Biar bisa kita persembahkan kepada jemaat, kepada Bapak Amir, kepada Huzur, bahwa
bahwa kita berhasil gitu. Berhasil melawan ketidakpercayaan. Kemustahilan itu berhasil kita taklukkan. Dan benar saja, kita mampu untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mampu melawan rasa takut kita. Kita mampu mendirikan sebuah monumen di dalam hati kita yang bernama keyakinan. Pak Maulana, ini tak bisa kita pungkiri bersama ya Pak, semangat pengorbanan anggota Jemaat Jakarta Utara terpacu karena motivasi dan teladan Pak Mubalik sendiri ya. Terakhir kita kan ada rencana pembelian aset ya di sebelah ya. Itu pada saat itu Pak Amir memang juga kebetulan datang ke sini dan menyaksikan langsung ya pengumpulan dana tersebut. Dan terkumpul pada saat itu sebesar 350 juta pejanji ya, nilai dari total pejanji jemaat atau anggota Jakarta Utara ya. Tapi sebenarnya ini kan pemicunya juga ada ya, pemantiknya lah. Kalau di sini ada pemantik ya. Pemantiknya juga ada, yaitu pada saat pengumpulan dana itu Pak Mubalik lah yang pertama ya, yang bisa dikatakan nilainya tidak sedikit waktu itu yang beliau mau sampaikan. Kita tahu tadi beliau atau Bapak sendiri menyampaikan bahwa allowance Mubalik berapa sih? Cukup untuk sebulan? Kalau cukup menurut saya. Kalau nyampe tanggal 30, kalau nggak nyampe ya. Nah, kira-kira nih Pak Maulana ya, apa yang mendorong atau memotivasi Bapak untuk memberikan pengorbanan atau teladan tersebut untuk Jakarta Utara? Waktu itu saya masih, yang ada di dalam pikiran saya ya, itu saya kalaupun saya ngumpulin, saya minjem segala macam, paling di atas 5, di bawah 10. Paling 7 atau 8 juta lah ya, yang mau saya persembahkan. Tiba-tiba istri saya WA gitu kan ya. Kesini dulu katanya. Ya saya temuin dulu istri kan. Saya temuin istri, dia langsung bilang, udah kasih 15 aja gitu. 15 diterima. Kita jual aja tanah kita, beneran. Nah makanya yang harus jawab ini istri sih Pak, karena sebenarnya ini yang sebenarnya berkorban tuh dia. Bagi seorang mubalik, kehadiran seorang istri yang senantiasa mendukung program-program suami merupakan sebuah karunia yang teramat berharga. Apalagi ketika program tersebut berbentuk pengorbanan harta. Saya mohon terimalah pengorbanan kami ini Pak Bu. Seandainya Bapak Ibu menyayangi kami, karena kapan lagi kesempatan kami Bu, kalau itu saya tinggalkan hanya berbentuk tanah, itu gak akan ada berkatnya. Tapi kalau saya kembalikan kepada Allah Ta'ala, mungkin orang tua saya, orang tua suami yang sudah tidak ada sekarang lagi tersenyum ya. Mendapati sudah tidak terpikirkan lagi oleh anaknya harta dunia.
keberkatannya akan sampai kepada anak-anak saya, juga kepada orang tua kami yang masih hidup. Karena kalau saya memberikan uang kepada orang tua paling hanya habis hari ini, Bu. Tapi kalau saya mempersiapkan ini, saya yakin akan terbawa gitu hingga beliau sudah tidak ada nanti. Yang mohon diterima, Pak. Jadi ini memang ya, ini memang niat baik kami. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Walaupun program perluasan aset ini sempat terhenti, program ini akan terus berjalan. Ini mau saya serahkan ya, sertifikat tanah untuk Jakarta Utara. Mohon diterima, Pak. Gak terterimanya gimana juga nih, Pak. Tapi ya karena memang ini permintaan beliau ya, untuk bisa ya beliau sampaikan. Kalau tadi persembahan terakhir ya mau gak mau kita di Jakarta Utara ini memang ya harus menerima pengorbanan beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya yang luar biasa kepada Bapak dan keluarga. Dan harapan saya juga kepada seluruh anggota jemaat Jakarta Utara, kalau kata-kata Pak Budi itu jangan sampai kendor ya. Kalau mau balik kita aja memberikan hartanya yang paling berharga ya. Ya bagaimana dengan kita gitu? Apa yang kita bisa berikan untuk cabang kita tercinta ini, atau untuk jemaat kita tercinta ini? Anugerah terindah bagi seorang mubalik adalah saat menyaksikan bulir-bulir air mata menggenang lalu menetes membasahi pipi anggota jemaatnya. Luapan kecintaan itu demikian menguasai kalbu mereka, dan kecintaan murni tersebut mereka ungkapkan dalam sebuah apresiasi yang berhasil membuat mata saya basah. Inilah kesudahan dari hikayat panjang sang pemantik di pesisir ibu kota. Sebuah plot kehidupan baru tengah menanti jejak langkahnya.